Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3.28 menit tanggal 15 ya. Menjelang azan subuh kita siap-siap prepare. Biasalah kita belajar lagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang review ya. Review perjalanan saya selama 1 semester dari akhir Desember mulai mencoba untuk berinvestasi di pasar modal dengan ya minim pengetahuan gitu ya. Saya tidak paham tentang dunia pasar modal benar-benar dari nol, sehingga ya hasilnya sangat-sangat membagongkan. Akhirnya predikat di semester 1 ini saya dapat raport sebagai nyangkuters di saham IPO, saham yang jadi kelinci percobaan, yang jadi project uji cobanya ya, yaitu saham FWCT. Nah, jadi saya benar-benar belajar dari nolnya dengan membeli saham IPO, karena saya nggak tahu, belum pernah gitu ya, gimana caranya membeli saham IPO itu seperti apa, kemudian syarat-syaratnya gimana. Nah, jadi belajar berinvestasi saham kalau menurut saya ya boleh dicoba dengan kita ikut dari IPO, kemudian kita amatin sahamnya ya, naik turunnya sampai nanti selama beberapa periode itu teman-teman bisa betul-betul bereksplorasi tentang apa yang terjadi di dunia pasar modal dari si kelinci percobaannya. Nah, alhamdulillah selama 1 semester saya mengamati ada beberapa saham IPO yang dulu pernah saya coba ikut. Ada FWCT, ada CIP, kemudian kalau yang ini nggak IPO ya. Nah, ada 3 sebetulnya yang jadi kelinci percobaan yang benar-benar saya amati, karena ini starting point masuk entry bursanya itu kan sama gitu ya. Jadi 3 ini yang akan selalu saya komparasi, gimana kinerjanya, gimana perilaku harganya, dan kenapa yang satu kayak si chip ini bisa naik sejak IPO yang cuma 100 perak ya, sampai dia bisa nembus 2000. Kemudian si personal alih daya juga sama. Dan si FWCT malah kebalikannya, 1 minggu setelah IPO dia harganya langsung nyungsep, padahal ini adalah saham yang katanya oversubscribe gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar investasi saham buat pemula yang betul-betul awam, nah bisa ngikutin cara-cara yang saya lakukan, tapi tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Kenapa bisa sampai saya ini jadi nyangkuters gitu ya. Nah, ternyata karena ketidaktahuan gitu ya. Banyak sekali hal yang harus dipelajari ternyata di pasar saham itu, dan ada beberapa poin yang kayaknya kalau ibarat baca buku tuh ya, yang saya lakukan adalah baca buku bab 1, 2, 3, jadi urutannya gitu. Ternyata ada bab yang justru di akhir-akhir itu yang harus kita baca dulu. Nah, bab itu apa sih? Nah, bab itu adalah terkait dengan simulasi ini nih, simulasi cara bandar menggoreng saham. Karena dalam saham-saham yang IPO biasanya ya, nah ini ada yang namanya ARA dan ARB. Nah, ini ternyata yang dijadikan senjata oleh para bandar untuk menjerat gitu ya para investor culun kayak saya agar terjebak gitu ya, terjebak beli, sehingga ya kita yang menyangka bahwa saham yang kita beli itu prospek meroket. Nah, akhirnya kita all in, menghabiskan dana kita di satu saham itu, dan akhirnya dikarungin kayak istilahnya begitu ya. Nah, ini nih, jadi hati-hati untuk beli saham IPO nih. Saya
sebetulnya dari awal udah banyak membahas tentang hati-hati ini gitu ya, bahwa saham-saham baru yang baru IPO itu banyak banget emiten barunya, tapi ternyata di belakangan sahamnya jeblok ya. Nah, ini yang jadi pedoman buat teman-teman yang mau beli saham IPO ya. Resikonya agak tinggi, jadi bukan hanya valuasinya terlalu tinggi. Nah, ketika ada valuasi terlalu tinggi, saya udah bener sebetulnya beli valuasi yang di bawah 1, yaitu si FWCT. Fundamentalnya bagus, tapi tetap aja kejeblos. Kenapa kejeblos? Nah, itulah. Ada hal-hal yang ternyata harus betul-betul kita pelajari teman-teman ya. Tidak cukup ternyata aspek fundamental saja yang harus dipelajari. Nah, seperti ini ya. Jadi sebetulnya investasi saham nggak jauh beda dengan maraknya ini nih, investasi bodong ya. Kita gampang tergiur kalau nggak hati-hati ya. Walaupun dia IPO, ternyata sahamnya saham bodong. Nah, seperti kasus yang menimpa teman-teman kita yang membeli investasi di saham-saham Sultan Subang, setelah di beberapa bulan ternyata sahamnya malah jadi ke 50 perak, dan banyak yang kejebak di 3 saham Sultan Subang itu ya. Jadi ini hal-hal yang ciri-ciri investasi bodong ini di bursa saham juga ada ya. Saham-saham bodong juga banyak gitu ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai biar ya memang tidak mudah berinvestasi di pasar modal. Perlu tahunan gitu ya. Kalau saya baru beberapa bulan, kayaknya dibandingkan dengan tokoh-tokoh persahaman ya, LKH perlu 30 tahun bisa sukses ya. Kalau cuma 3 bulan masih jauh gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ini nih, dibohongin target price ya. Kita kadang karena awam, karena buta, salah ikut grup saham, salah mencari mentor, sehingga ya main percaya aja ya, dibohongi oleh rekomendasi, dibohongi oleh grup ini itu, termakan dengan komunitas di stream Stockbit misalkan ya, sehingga kita tidak punya dasar bahwa suatu saham itu akan naik atau turun. Jadi ini ya, moral ceritanya harus cari mentor yang tepat. Oke, balik lagi kepada review kisah kasih bersama si FWCT ini ya. Nah, dulu pernah kita bahas bahwa faktor penyebab naik turunnya saham ini ada eksternal dan internal gitu ya. Untuk yang FWCT, yang saham IPO, ternyata ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal, di mana kondisi ekonomi di Eropa, Amerika, ada perang Ukraina, ekonomi Amerikanya kolaps gitu ya, sehingga ekspornya si FWCT ini turun. Nah, ini yang tidak saya antisipasi ya. Jadi main saham nggak cuma hanya klik angka saja, tetapi yang faktor-faktor ini juga harus kita pelajari. Terlebih lagi kalau kita memang visinya adalah value investing atau investasi sahamnya yang lebih menekankan aspek fundamental dan jangka panjang. Nah, ini ternyata yang bolong selama 1 semester perjalanan belajar saham, sehingga yang FWCT ini turun. Nah, sebaliknya yang si saham Persada ini malah mempunyai harga nih per 14 Juli lebih tinggi dari FWCT. Nah, ini juga menarik ya. Nanti di semester 2, di periode Juli sampai Desember, nanti kita akan lihat apakah kondisinya masih seperti ini, chip masih di atas 1000, pada di 80, dan FWCT di ranking ketiga harganya. Nah, ini menarik teman-teman ya. Kemudian ini juga pertanda nih bahwa oversubscribe itu tidak menjamin bahwa kinerja sahamnya dalam beberapa waktu kemudian setelah IPO itu bisa stabil, meroket.
bahkan bisa jadi jeblok. Ini fakta ya, bahwa oversubscribe 300 kali teman-teman ya, 300 kali tapi kemudian jeblok ke sini. Nah makanya IPO itu katanya banyak menjadi momen untuk merampok duit investor retail. Nah ini bahaya banget ya, bahaya. Nah ini di minggu pertama ketika dia oversubscribe, investasi saya ini di harga IPO-nya segini, harga pemesanan perdana segini, harga IPO segini. Jadi returnnya sebetulnya udah bagus ketika IPO itu udah bagus, cuma harusnya langsung dijual gitu ya. Nah dulu saya karena sangat awam dengan melihat fundamentalnya bagus, saya tahan aja karena prinsipnya dulu adalah pingin dividend oriented. Nah, ternyata tidak semudah itu juga teman-teman ya. Punya tujuan sebagai investor jangka panjang. Ya kalau ngelihat ini lagi plus, sebaiknya sih kita take profit dulu aja gitu ya. Kenapa? Ya karena ini nggak mungkin bisa bertahan, malah nanti dibanting. Nah kenapa ini dibanting? Itulah yang akan kita bahas di dalam yang namanya simulasi saham IPO. Nah ini udah pernah kita bahas sebetulnya di postingan simulasi saham sebelumnya, tetapi ini karena ada aturan baru nih terkait auto reject bawah yang tadinya 7% per 5 Juni per bulan ini jadi 15%. Jadi kalau dia merosot, nah bakal merosot lebih banyak. Nah ini akan kita coba kita ulas. Inilah yang terjadi selama 1 semester ya. Intisari perjalanan selama 6 bulan melototin saham-saham IPO. Ternyata di sini teman-teman ya, dikadalinnya itu seperti ini nih. Nah kita to the point aja teman-teman ya, langsung kita simulasikan. Jadi ketika suatu saham ini IPO, katakanlah seperti ini ya, kita mau hunting nih suatu saham yang IPO, kita udah ekspor prospektus dan sebagainya macamnya. Nah nanti kita bisa melihat nih apakah si chip ini ada di posisi mana, FVCT ada di posisi mana ya, sehingga kita bisa ambil posisi bahwa suatu saham ini naik nih dari level ratusan, 100 perak, 200 perak sampai ke 1.700 ya. Ada apa gitu. Nah ini yang kadang tidak banyak diketahui oleh para investor retail, investor pemula, ataupun ada juga yang mungkin tahu tapi ya menutup mata. Kenapa? Karena ya yang penting cuan ya. Cuma masalahnya kan ini yang mempermainkan harga ini adalah bandar yang kekuatan modalnya besar, sehingga ketika kita lengah sedikit, cuan yang udah kita peroleh dari bawah sini bisa hilang seketika. Nah isu-isu ini yang sebetulnya lebih banyak saya amati di dalam 1 semester perjalanan belajar saham ini. Kemudian isu-isu eksternal yang menyebabkan suatu saham itu bisa naik juga, ini menarik ya. Nah ini benar-benar satu pelajaran yang banyak saya pelajari terkait dengan review 1 semester berinvestasi saham. Kenapa bisa jadi nyangkut terus di FVCT dengan potensial lossnya mungkin di atas 30% ya, yang memaksa saya harus cut loss juga gitu ya. Karena kalau nggak cut loss, dananya 90% kemarin itu average down-nya di FVCT, sehingga tidak punya ruang gerak buat mengeksplor portfolio lainnya. Jadi ya kadang cut loss harus dilakukan asal kita tahu harus ngapain dengan peluru-peluru yang tersisa itu ya. Kalau kita kalau kita
amati sharingan-sharingan para senior-senior di YouTube gitu ya, para investor saham yang senior rata-rata ya sama sih, nasibnya kejeblos dulu, kemudian mereka review perjalanan berinvestasinya dengan sisa-sisa dana yang ada. Nah, mereka coba untuk membuat strategi baru gitu ya. Nah, itu yang akan kita coba nanti di semester kedua, kita rubah strateginya ya, setelah kita belajar banyak tentang persahaman selama 6 bulan ini. Oke, kita akan simulasi teman-teman nih. Jadi ceritanya begini, ini adalah materi yang saya dapat dari YouTube juga gitu ya, tapi ini saya coba untuk direkalkulasi ulang, disesuaikan dengan pengalaman 6 bulan saya belajar beli saham IPO. Nah, jadi ceritanya seperti ini nih. Jadi katakanlah ada suatu saham yang akan go public sebanyak 20% gitu ya. Ini saham IPO-nya, total net worth-nya atau equity-nya segini, jumlah saham segini, book value segini. Nah, dia akan IPO sebesar 20%, sehingga total yang dijual ke publik adalah 200 juta lembar ya. Jadi ketika IPO, katakanlah seperti si kisahnya FWCT nih. Nah, ini katakanlah ya asumsinya ketika IPO itu adalah 20%. Kita akan ngambil contoh dan dari simulasi dan realita yang saya lakukan. Oke. Nah, kalau 20% sebanyak 200 juta lembar dengan IPO price-nya 200. IPO price itu adalah yang tadi ya, yang ketika, nah ini nih yang 159 nih. Jadi harga saham intrinsiknya 118, ketika IPO, ketika listing perdana 159. Ini terjadi di FWCT dalam simulasi yang 200 ini ya. Nah, sehingga total dana yang dibutuhkan atau yang terserap oleh pasar adalah 40 miliar. Asumsinya teman-teman, investor retail itu 1%, sisanya ini dibeli oleh bandar ataupun market maker yang bisa jadi ada institusi, lembaga keuangan, lembaga lembaga pensiun, pokoknya yang modalnya gede ada di 99%. Investor retail rakyat jelata kayak kita nih, kita ada di sini, misalkan begitu ya, 1%-nya aja. Nah, kita lihat di sini. Jadi dengan katakanlah ini bandarnya 1 gitu ya, kita sebut bandar aja ya biar lebih enak. Dia menguasai 99%, maka ya modal untuk dapat barang di awal ketika IPO, si bandar ini harus mengeluarkan 200, yaitu harga IPO-nya dikali lembar saham, porsi bandar 190 juta. Nah, 39.600 miliar itu adalah modal awal, market value dari bandar atau net cash out-nya. Jadi kalau kita bikin analisa kelayakan investasi, ini adalah investasi awal sang bandar gitu ya. Nah, dari sini maka kita lihat loss profit dari si bandar, IPO sekian, jumlah saham sekian, modalnya sekian ya. Potensial profit nih dari mana nih ya, berarti karena si bandar udah naik nih ya. Ini dari mana nih, dari oh ini salah, ini market value ini salah ya teman-teman ya. Potensial profit ini belum ada karena ini masih IPO ya. Nah, kita melanjut ke fase pertama. Ini hari 1 nih, hari ke-1 mungkin bisa mingguan definisinya gitu ya. Tahap ke-1 lah. Jadi setelah IPO, apa yang akan dilakukan si bandar gitu ya. Nah, di tahap pertama, bandar biasanya akan melakukan strateginya. Nah, katakanlah ketika di awal
ya. Tujuannya apa sih? Nah, bandar tujuannya satu nih. Bandar ini akan merebut porsi saham yang ada di retail agar dia bisa ambil, ya, sehingga posisi kepemilikan bandar itu makin mayoritas. Nah, nanti ini ada kaitannya teman-teman kepada ini nih namanya mana ya, di mana ya, saya lupa nih. Jadi ada satu yang menyebabkan satu saham itu bisa dengan mudah dikuasai atau digocek gitu ya. Nah, ini nih ya, yaitu jumlah pemegang saham IPO. Katakanlah ketika saat pertama go public, ini adalah informasi terkait FVCT, 20% IPO. Ketika IPO investor retail, ya, sebelumnya nih 4, ketika belum go public. Ketika go public ini jadi 6.000. Nah, yang 6.000 ini yang harus si bandar beli gitu ya, saham-saham dari 6.000 investor retail ini yang akan bandar ambil dengan melakukan transaksi yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-aneh artinya dimanipulasi harganya sehingga orang jadi bersedia untuk melepas kepemilikan sahamnya. Nah, ini adalah posisi investor FVCT dari Januari sampai Februari sampai Mei, sejak awal go public sampai posisi Mei kemarin ya. Kita lihat posisi ketika IPO adalah 600, kemudian di Maretnya 5.600. 6.000 ya, masih banyak di sini. Kemudian Maretnya 5.000, Aprilnya 4.000, dan di Mei udah mulai makin dikit, turun berapa nih? Dari 6.100 ke 4.000. Dari Februari ke Mei ini udah berkurang sebanyak hampir minus 2.000 ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh si bandar. Istilahnya kalau di grup-grup itu mengusir gitu ya, mengusir suatu investor retail dari suatu saham. Jadi bandar mengusir, katanya begitu. Saya juga baru paham istilah mengusir itu. Oh, ternyata itu adalah strategi bandar untuk membeli saham dari para investor retail ini. Caranya gimana? Nah, caranya ini adalah dengan menaikkan sahamnya melalui mekanisme ARA dan ARB. Ini adalah proses pengusiran investor retail. Nah, kalau teman-teman nanti di komunitas ada yang bilang, wah ini retail harus diusir biar sahamnya bisa digoreng. Nah, itu maksudnya seperti itu ya, agar si investor retailnya kepemilikannya jadi berkurang. Gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Ini bagus banget teman-teman ya, simulasi yang saya dapat dari YouTube ini. Jadi dia mensimulasikan dari hari ke-1 sampai akhirnya di ARB kan posisi retail itu seperti apa dan harga itu digoreng seperti apa. Nah, tadi harga IPO kan 200 ya. Kemudian sama si bandar ini dijadikan ARA 25%. Ngikutin inilah ya, auto reject atas ya, kita ambil yang 25% contohnya. Sehingga harga akhirnya naik dari 200 jadi 250 ya. Jadi hari pertama nih meroket segini. Nah, karena ini meroket berarti kan investor retail pasti ada yang tergoda untuk jual kan gitu ya. Nah, tadinya investor retail ada 2.000 ya, IPO 2 juta. Nah, kemudian sebanyak 2% dari retail itu menjual karena ya IPO hunter nih. Di hari ke-1 nih IPO hunter nih langsung jual nih ya, sebanyak 2%. Tuh masjid udah siap-siap ngajak sholat subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Iklan sejenak dulu. Jadi hari pertama akumulasi retail ya. Ini adalah strategi bandar buat mengakuisisi
saham-saham yang ada di pihak retail, sehingga di fase akumulasi namanya ya, si Bandar ini dapat 40.000 saham retail ya, sehingga posisinya yang tadinya cuma 99%, dia naik jadi 99,02% karena ketambahan 40.000 dari retail yang dijual di hari pertama ARA nih. Ini godaan pertamanya ya. Nah, jadi pada fase akumulasi pertama, closing price-nya 250 ya. Bandar beli dari retail, artinya dia ada cash out di hari pertama setelah IPO, yaitu 250 kali 40.000, 10 juta ya. Sebelumnya kan ini ya, cash out yang pertama ini, cash out yang kedua ini. Jadi total adalah tinggal ditambahin aja. Total modal Bandar sampai H+1 setelah IPO 39,610 miliar. Nah, ini adalah net cash out. Nanti kita bandingkan nih, market value dari posisi saham Bandar berapa. Oh, Bandar kan sahamnya udah ketambah nih 198.040 ya, dikali closing price 250, berarti market value si Bandar udah 49 ya. Nah, jadi di hari pertama aja sebetulnya teman-teman bisa lihat bahwa Bandar udah posisinya udah potensial profit ya. Market value 49,5, cash outnya 39, sehingga net potential profit adalah 9,9 miliar. Nih, dari sini aja teman-teman bisa lihat bahwa Bandar itu di hari pertama aja udah untung gitu ya, tapi ternyata nggak cukup ya. Nah, dia nggak cukup punya punya keuntungan sebesar itu. Kita benerin dulu nih, net profit di hari pertama 9,9. Nah, ini yang terjadi ketika di FVCT ya. Jadi Bandar tuh naikkan, nah sehingga si harga satu sahamnya bakal naik. Atau kalau kita ngambil cash di saham yang lain, si CHIP, nah seperti ini. Ini hari pertama naik ke 200, 300, 400 sampai 11 hari berturut-turut CHIP ini ARA. Jadi kalau kita di simulasi ini cuma sampai hari ke-7, ke-8, si CHIP ini sampai kalau nggak salah 11 atau 12 hari ARA. Ini luar biasa ya, contohnya goreng-menggoreng dengan studi kasus di saham CHIP sampai tembus di 2000. Nah, oke, kembali lagi di closing hari pertama, hari kedua, ketika saham itu diarakan ya, posisi modal cash out Bandar 13, mana ini ya tadi ya, 13,610. Kita lanjut ke posisi di hari kedua ya, si Bandar menggoreng saham IPO sehingga dia bakal naik lagi. Di closing hari sebelumnya 250, nah dia naikin lagi teman-teman ya, dia arahkan lagi, memanfaatkan aturan ini, auto reject atas, dimentokin sampai 25. Nah, ini 25% ya, sehingga yang harga awal segini ketika pembukaan dia langsung naik di 325. Nah, karena harganya naik di 325, investor retail makin tergoda dong jual. Nah, sehingga di hari kedua akumulasi ini sebanyak 10% investor retail melepas sahamnya, dibeli sama si Bandar. Jadi posisi kepemilikan retail tinggal 1,7 juta, Bandar naik lagi nih jadi 198.245.000 lembar ya. Posisinya yang tadinya retail 1% di tahap kedua ini dia turun menjadi 0,8. Nah, di sini tetap si Bandar harus ngeluarin duit. Ada cash out yang di hari keduanya, yaitu sebanyak 200 yang retail lepas dikali closing price-nya gitu ya. Jadi Bandar harus keluar lagi duit 62 juta. Totalnya
di hari sebelumnya 39610 ditambah 62, total bandar keluar modal 39672 sekian ya. Nah, yang harus kita cermati adalah market value si bandar ini ternyata makin naik ya. Tadinya 49, ketika dia naikin harga menjadi 312, market value-nya langsung naik ya. Berapa nih? Dari 9 miliar potensial profit naik dari 22 miliar dengan hanya modal berapa? 60 juta ya. Ini esensi dari goreng menggoreng teman-teman ya. Keluar duit dikit tapi bandar cuan banyak. Nah, inilah yang disebut ya perampokan secara legal di bursa saham itu seperti ini caranya ya. Jadi teman-teman jangan sampai kejebak gitu ya. Ketika beli di saat harganya dinaikin terus sama bandar, karena si bandar bisa kapanpun take profit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di tahap kedua, hari kedua ini masih diarak gitu ya, masih dinaikin, masih dikerek, masih di flying to the moon gitu ya. Nah, seperti ini prosesnya nih. Kalau saya cermati dari saham Cicip, hari kedua masih naik, hari ketiga masih naik ya. Ini masih 400 ya, dari 100 sekian di hari kedua ketiganya masih terus arak. Nah, oke, kita lanjut ke hari ketiga ya. Jadi di hari kedua closing price-nya segini, saham bandar sekarang punya segini, 198.240. Hari ketiga si bandar juga nerusin ya, ngearak lagi. Kenapa? Karena dia rasa wah ini retail masih banyak nih, masih banyak yang harus diusir gitu ya. Karena posisi retail masih 0,9 ya. Sini 0,8. Nah, ketika ini harga makin meroket, makin banyak lagi dong si IPO hunter yang take profit. Sebagian udah sadar mungkin, wah ini takut keburu turun, makanya yang porsi dilepas jadi lebih banyak lagi, katakanlah 40% gitu ya. Harganya naik dari 312 menjadi 390 karena arah 25%. Investor retail melepas 700.000 lembar sehingga si bandar nambah lagi posisinya menjadi 99.47% ya. Total dia udah dapat selama beberapa hari ngumpulin 940.000 lembar. Modal yang harus dikeluarkan bandar segini, karena harga makin naik, saham yang dia dapat dari retail makin naik, modalnya juga makin naik, butuh 273 juta sekian. Nah, sehingga total cash out tinggal ditambahin, sebelumnya di sini 39672 ditambah dengan 273. Jadi total cash out di hari ketiga si bandar harus ngeluarin 39.945 juta ya, total cash outnya. Market value-nya gimana? Makin meroket lagi ya. Tadinya baru 61, sekarang 77.7 miliar. Sehingga potensial profit bandar juga bakal makin naik, 37 miliar, tadinya 22 miliar ya. Cuma dengan modal naikin harga 25%, keluar 207 juta, potensial profit bandar naik berapa nih? 37 dikurangi 22 berarti 15 ya. Naik 15 miliar ya. Keluar modal 200 juta, potensialnya 15 miliar. 15 miliar itu kalau dia jual semua pada saat itu, waduh, kebayang kan? Makanya bandar kaya raya. Nah, ini cerminannya kalau di arah hari kedua ini ya masih seperti ini nih. Tadi 402 si chip ya diarahkan lagi sampai ke atas, bahkan sampai ke 1400 ya. Ini naik terus. Nah, kenapa saham chip ini bisa arah? Ya karena
simulasi ini bisa menjelaskan ya. Jadi teman-teman yang pegang saham chip, hati-hati ya, silahkan dicermati posisi yang harga saat ini ada di fase mana nih. Nah, gitu ya. Kita lanjut di hari ini, baru hari ketiga ya. Hari ketiga closing price-nya segini, saham bandarnya segini, modalnya segini, market value segini. Kita lanjut di tahap keempat nih ya. Di tahap keempat ini udah tidak arah lagi ya, tapi masih naik. Nah, ini adalah tahap ketika si bandar udah mulai mengendorkan gitu ya. Mengendorkan. Ini bisa mungkin minggu kesekian, bulan kesekian gitu ya, ketika proses kenaikan harga si saham itu udah mulai ya naik tipis lah. Di fase ini adalah fase di mana bandar mau melihat apakah dia posisinya harus terus beli ataukah harus jualan. Di sini biasanya disebut sebagai ngetes apakah retail partisipasi pasar itu udah berjalan sendiri atau belum. Jadi kalau dia harganya naik, berarti itu kenaikannya udah bukan karena tangan bandar tapi oleh tangan retail gitu ya. Nah, ketika ibarat kalau ngedorong mobil mogok, si bandar selama ini ngedorong gitu ya, ngedorong harganya biar naik, ini bisa naik sendiri nih. Nah, akhirnya si bandar udah tidak perlu ngedorong lagi karena kenaikan itu murni dilakukan oleh para retail. Nah, ketika kenaikan itu sudah otomatis ya, disitulah bandar mulai akan jualan gitu ya. Oke, kita harga awal tadi sebelumnya di fase ketiga 390, katakanlah bandar naikinnya nggak arah lagi tapi cuma 10% saja, sehingga ketika opening paginya 492 ya. Closing price asumsikan 450 dan di sini naiknya hanya 10%. Nah, di fase ini bandar udah bukan beli lagi tapi mulai ngejual nih teman-teman ya. Bandar jualan. Nah, ini yang disebut fase distribusi gitu katanya ya. Jadi posisi retail yang tadinya 0,5 1 ini, nah karena retail melihat ini saham naik terus. Nah, ini teman-teman ya, ketika ada di posisi 500, banyak dong retail yang tergoda. Wih, dari 400 naik terus nih, iseng beli. Ternyata keisengan itu berlanjut dari 500 naik sampai 1400. Nah, disinilah artinya banyak investor retail yang makin tergoda membeli. Yang tadinya investor retail itu cuma 0, sekian persen, ini ya, di fase yang tadi yang naik 10%, bandar berhasil ngejual sebanyak 10% sehingga posisi retail menjadi 21 juta lembar. Nah, buat teman-teman yang pegang saham chip di harga 1000 ke atas nih, berarti teman-teman udah kemakan di fase ke segini ya, keempat nih, tahap keempat. Ada di sini nih berarti teman-teman ya, beli harganya termasuk di quarter ini ya. Kita lihat nih, bandar mulai mengurangi posisinya. Tadinya dia 99%, ketika dia mulai ngejual test market gitu ya, dia mulai berkurang menjadi 98% ya. Posisi retail menjadi 10%, memegang saham panas di harga segini. Closing price-nya segini, katakanlah ya, rata-rata bandar ngejual yang 10% ini average price-nya di 440. Dari mana ini teman-teman? Nah, ini yang menarik ya. Jadi nanti bandar akan mencoba ngejual di aneka harga seperti ini. Katakanlah dalam periode keempat ini ya, average yang dia jual, yang bandar jual harganya 440 ya. Kenapa? Karena retail mulai terpancing beli ya. Ini bisa kita lihat dari fenomena si saham chip ini nih ya.
sampai dia kena suspensi 2 kali ya. Suspensi pertama mungkin masih harga di bawah 1000, ketika harganya 400, 500 naik ke 1400. Nah, ini udah mulai ada tanda-tanda suspensi. Jadi kalau saham IPO, suatu saham kena suspensi, teman-teman ingat-ingat aja, berarti ini kayaknya ada satu tahap yang lagi dilakukan si bandar itu ya. Nah, jadi yang di fase sebelumnya bandar keluar duit ya. Nah, di fase ini karena bandar mulai jual ke retail, ini fase distribusi, bandar mulai dapat cash in alias dapat pemasukan, yaitu sebesar harga rata-rata dia jual 440 dikali jumlah saham yang dilepas ke retail, yaitu 20 juta lembar. Cash in-nya 8,8 miliar ya. Jadi yang tadinya cash out ya sampai periode ketiga, sekarang bandar mulai ada cash in dari menjual 10% saham yang dia miliki. Nah, sehingga yang tadinya cash out 39 sekarang tinggal 31 juta saja net cash out-nya. Market value bandar berapa? Ya tinggal dikali aja sisa saham si bandar, yaitu ini 89% dikali closing price pada saat hari itu. Market value-nya masih 80 miliar ya. Net profit berarti segini. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Jadi pada saat posisi ini, nah teman-teman yang membeli saham chip yang harganya di sekarang 1400, 1500, berarti sekarang ada di fase ini nih, yaitu fase ketika partisipasi retail sudah terbentuk dan bandar tinggal take profit aja, tinggal kapan bandar bakal buang dikit-dikit sahamnya itu ya. Oke, kita lanjut ke hari ke-5. Ini juga sama teman-teman ya. Jadi closing price-nya 450, lanjut ke-5 juga tes lagi nih. Nah, bandar juga masih ngetes, masih naikin tapi tidak dengan ARA. Kenapa? Karena kalau diarain nanti kena sentil dari otoritas bursa. Makanya ketika naiknya ya, ketika dia naik, dia naiknya tidak di ARA tapi pakai mekanisme biasa gitu ya. Jadi enggak 25% gitu, sehingga tidak terkena ini nih suspensi. Begitu suspensinya dibuka, langsung ARB dulu, nanti digoreng lagi. Ya, begitulah. Mensiasati regulasi, teman-teman ya. Sampai mana tadi? Kelima, sekarang di kelima. Di tahap kelima ini, bandar juga masih menaikkan harga sebesar 20%. Nah, kenaikan ini bisa murni partisipasi retail, bisa juga didongkrak oleh si bandar ya. Jadi kerjasama lah biar naik terus. Nah, harga awalnya 450, kemudian harga naik di closing 540. Di tahap ini bandar juga tetap melakukan distribusi, ngejual ya. Jadi kalau fase distribusi, nah ini kalau teman-teman yang trading scalper biasanya paham banget nih, sangat mantengin kode sekuritas yang banyak kejual siapa. Nah, ini juga yang saya luput, tidak belajar tentang bandarmologinya lah gitu ya. Ternyata ada satu ilmu lagi yang harus dipelajari, nggak cukup fundamental, tapi bandarmologi, menganalisa volume transaksi. Nah, ini hanya bisa kedetek kalau kita belajar tentang analisa volume transaksi. Nah, ini ternyata harus tema yang nanti harus di semester 2 diperdalam ya, biar bisa memantau atau mendeteksi bahwa ini satu momen ini bandar lagi akumulasi, lagi distribusi, atau lagi apa gitu ya. Oke, hari kelima atau tahap kelima, bandar masih tes pasar ya, apakah dia harus beli lagi atau mau jualan.
Di posisi ini asumsinya adalah bandar jualan lagi atau take profit ya, 30%. Dia jual 60 juta sehingga posisi bandar dan retail ini makin seimbang ya, 59%. Jumlah saham yang dibeli retail 60 juta, cash in bandar 30 miliar ya. Kenapa? Karena dia average harga yang dia jual katakanlah di 510 seperti ini ya. Jadi dari berbagai fluktuasi harga di hari itu, katakanlah asumsinya retail harga yang bandar jual rata-rata segini. Kenapa? Karena retail makin semangat untuk terpancing beli. Nah, ini yang terjadi di saham chip ya. Kenapa? Karena harganya ini mulai terbentuk banyak retail yang membeli di sini gitu. Oke. Di hari keberapa nih? Tahap kelima, bandar dapat cash in 30.6 miliar. Sehingga total ya, total bandar sebelumnya segini minus 31, cash outnya masih cash out, kemudian ada pemasukan lagi 30.6, sehingga nih di hari atau tahap kelima ini modal bandar untuk proses akuisisi saham ini tinggal setengah miliar, tinggal 545 juta ya. Kenapa? Karena dia udah dapat mulai cash in dari jualan ke retail dalam beberapa tahap ya. Dan market value bandar, saham sisa bandar sekian, yang ini nih, yang 59% dikali dengan closing price 540. Market value bandar udah 64 miliar teman-teman ya. Jadi kalau bandar ngejual semua nih di ARB, dia udah dapat duit segini. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa satu saham yang tadinya harga ketika setelah IPO 1000, 3000, 2000 tiba-tiba sekarang jadi 50 perak. Ini yang kejadian di saham Sultan Subang ya. Kenapa? Karena bandarnya udah dapet duit banyak banget gitu. Sehingga dia langsung ARB, dan disitulah para investor culun, duit-duit retail, mungkin juga dana pensiun gitu ya, kejebak di saham-saham seperti itu. Nah, ini nih ya. Jadi ini masih naik terus nih, tapi kenaikannya nggak arah gitu ya. Cuma 10%, 20%, ketika turun dinaikin lagi. Disinilah yang namanya psikologi. Bandar itu pinter banget memainkan psikologi investor. Jadi investor nyangka udah ini pasti turun, naik lagi. Ketika naik turun, ketika turun naik. Yang bahaya itu adalah seperti itu ya. Kenapa? Karena kita memang tidak bisa memprediksi kapan bandar itu bakal buang ya, suka-suka bandar. Itu yang disebut dengan harga itu ya suka-suka si bandar gitu ya. Kalau bandarnya kayak si chip, nah ini yang keren seperti ini nih, dinaikin terus ya. Cuma masalahnya sekarang adalah posisi retail nih ada 40%. Nah, berarti ini 40% pemegang saham chip ada di fase di sini ya. Fase 5. Kita lanjut di fase 6. Ini juga masih naik gitu ya, tapi kenaikannya udah mulai dikit. Udah tidak bisa meroket lagi. Cuma 5% saja, sehingga di closingnya naik segini, ending price-nya segini ya. Jadi pada saat pembukaan paginya naik, tapi di akhir malah turun gitu ya. Di sini ini bukan 5% nih. Ini naiknya 5% saja. Oke, ini tahap ke-6 teman-teman ya. Ketika tahap ke-6 nih bandar masih jualan juga ya. Karena harganya tinggi. 220 juta dia lempar lagi, dibeli oleh retail. Sehingga sekarang posisi retail dan bandar kebalik ya. Retail lebih banyak dibanding bandar. Bandar tinggal 49. Nah, berapakah duit yang bandar terima? Karena dia jual
20 juta, yang ini dikalikan dengan average price harga jual si bandar 50. Nah dari sini ya, jadi bandar jual ini sekian dirata-ratain, katakanlah 550. Oh ini 550. Sehingga average price harga jual bandar pada saat fase distribusi 550 dikali dengan 10% yang dia jual, bandar dapat cash in lagi 11 miliar. Nah di fase ini bandar udah cuan banyak ya. Modal bandar yang tadinya di fasenya sebelumnya masih minus 0,5 miliar, di fase ini bandar udah cashnya udah net cash ya 10,4 miliar. Cash kas, ini kas keras bandar udah ngantongin 10 miliar. Belum lagi market value dari sisa saham yang dia miliki, yaitu 49% dikali market price yang 595 ini 565, bandar masih punya potensial profit 55,9 miliar. Nah, teman-teman perhatiin ya di sini, ini adalah kunci apakah bandar akan membuang semua sahamnya di harga berapapun dia udah untung. Kenapa? Karena dia udah positif di sini ya. Dia udah positif 10 miliar. Ini yang posisi yang paling membahayakan. Kenapa? Kasus saham Subang itu ARB-nya sampai berjilid-jilid. Nah, ini karena posisi si bandarnya udah dalam posisi di sini ya. Modal bandarnya udah positif, dia tinggal ngebuang aja nih sisa saham yang dia punya di harga berapapun. Yang penting jadi cash. Nah, inilah kira-kira yang bisa menjelaskan kenapa Sultan Subang saham-sahamnya bisa sadis seperti itu, membuat investor retailnya pada menangis. Nah, nanti yang akan menarik adalah di sini teman-teman ya. Di saham chip sekarang masih di 1000-an. Ini saya prediksi bisa-bisa nasibnya apakah akan seperti saham Sultan Subang atau gimana ya. Tinggal nunggu momen, karena kelihatannya tahapannya udah ya, entah tahap ke 4 atau tahap ke berapa gitu ya, tahap kelima gitu ya mungkin sini, karena ini udah partisipasi retailnya udah terbentuk gitu ya. Bandar udah tidak bermain lagi, tinggal dia nunggu momen saja ini kapan dia harus ngelepas harganya. Bisa juga dinaikkan lagi gitu ya, suka-suka dia, karena yang penting dia udah di fase fase ke tahap 6 ya, dia sudah posisinya udah net cash in gitu ya, sehingga dia bakal lihat momen nih kapan harus melepas sisa saham yang masih 49% dia miliki. Nah, yang selanjutnya inilah yang bakal jadi ciri-ciri bahwa bandar mulai melakukan distribusi ya. Ketika dia mulai naiknya makin susah lagi gitu ya. Ini sama sih sebetulnya ya, kondisi pasarnya masih naik tapi udah tipis gitu ya. Dan di sini bandar masih jualan lagi nih 20 juta lembar, sehingga posisi sisa saham si bandar udah makin dikit lagi. Ini turun ya, bukan naik nih. Ini turun 3%. Naik ya. Salah. Ini belum posisi turun ya. Naik tapi 3%. Naik 3%, bandar jual 10% lagi, posisi endingnya 39, retail makin banyak 60%. Bandar dapat cash in lagi berapa? 11 miliar. Sehingga totalnya di sebelumnya udah dapat cash in 10 ditambah 11, bandar udah ngantongin 21 miliar. Wah, udah cuan banyak lah ya. Nah, di sini nanti faktor psikologis nih teman-teman ya. Jadi ketika saham chip yang jadi kelinci percobaan
pernah ARB sampai 1000, tiba-tiba dia naik lagi, balik lagi jadi 1500. Nah, di sini sebetulnya bukan perang sih, psikologi yang Bandar mainkan ya, ketika mempermainkan harga sahamnya untuk di saham chip ini sangat-sangat ideal jadi pembelajaran. Sangat fenomenal kasus si chip ini, bagaimana Bandar sangat cerdas mempermainkan psikologi para investor retail, sehingga skenario yang simulasinya katakanlah ketika udah turun itu ARB di 1000 perak ternyata bisa naik lagi ke 1500 gitu ya. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang seperti ini yang harus para investor pemula betul-betul diwaspadai gitu ya. Tapi katanya sih nggak hanya pemula ya, yang para senior juga kalau udah kayak gini bisa juga kejebak sih katanya. Oke, kita lanjut. Ini udah naik 3% di hari ke-8 inilah teman-teman ya. Proses Bandar distribusi dengan melakukan ARB ya. Kenapa? Karena Bandar merasa duit cash in dia nih udah dapat segini, udah cukup, sehingga dia akan melepas paksa gitu ya. Sisa saham dia di harga berapapun dia pasti untung gitu ya. Di sini, nah ini barulah kita masuk ke sini ke tema ARB 15% di bulan Juni ini. Dalam simulasi ini katakanlah nih Bandar langsung melakukan ARB 15%, yang tadinya closing price 550, maka begitu opening langsung jatuh di 498. Dan biasanya kalau ARB itu kan retail nggak bisa jual. Kenapa retail nggak bisa jual? Karena Bandar ngejual semua sahamnya. Disitulah yang disebut dikarungin Bandar ya. Jadi sini Bandar jualan sebanyak 3% ya, karena 5 juta saham mungkin ini juga ketika proses ARB ini ya retail nggak bisa jual gitu ya. Posisi retailnya yang ngejual mungkin nggak sampai 5 juta, Bandar masih mendominasi gitulah. Nah, posisi di sini cash in Bandar mulai turun, yang tadinya dapat 10, 11 dia cuma 2 miliar saja. Ya, meskipun 2 miliar total cash in Bandar 23,8 ya. 21 sebelumnya ditambah cash in jual 10% 2,3. Di sini net posisi cash in yang sudah Bandar dapatkan 23,8. Udah balik modal ya. Belum ditambah dengan potensial dari market value, sehingga potensial profitnya adalah 58. Gitu teman-teman ya. Jadi di posisi yang tahap ke-8 ini ya, Bandar sudah untung 23 ditambah dengan potensi ini nih. Kalau dia masih nyimpen 73 juta lembar, dijual di harga berapapun kan udah dapat cuan. Nah, itulah yang terjadi kenapa ada ARB berjilid-jilid seperti kasusnya di saham Sultan Subang. Karena saham Sultan Subang itu miliaran, nah berarti si Bandar ini masih ada sisa miliaran saham yang harus dia jual secara ARB gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan ya, dari naik turunnya si saham chip yang tadinya naik, kemudian ARB ke 1000 ya, kemudian dia naik lagi gitu ya sampai ke 1700. Nah, ini bisa teman-teman kira-kira saham chip ini ada di fase yang mana ya? Apakah fase ke-6 ya, hari ke-6, hari ke-7, hari keberapa? Yang jelas posisi Bandarnya dia sudah net cash in, dan dia tinggal ngejual sisa saham saja yang dia miliki ya.
Nah, dari sini nanti kita bisa ngelihat bahwa kalau ini udah ketinggian digoreng, mana lagi saham yang bakal nasibnya akan digoreng. Dari sini teman-teman ya. Ini menarik nih. Chip udah digoreng, pada juga udah digoreng, tinggal sini nih, FVCT nih. Kita harus amati apakah ada bandar yang mengakumulasi saham FVCT ini sehingga suatu saat nanti harganya bisa tiba-tiba meroket. Nah, ini bisa kita antisipasi kalau kita ngamatin dengan ini. Ya. Ini masih banyak investor retail. Nanti kalau udah seperti si chip ya. Chip ini investornya cuma 2000-an nih, teman-teman ya. Sementara si pada nih masih 4000. Jadi masih ya perlu 2-3 bulan lagi mungkin nasibnya buat kayak si chip meroket. Karena biasanya katanya kalau retailnya masih banyak harus diusir dulu. Nah, caranya gimana? Cara mengusirnya adalah dengan cara ya sahamnya diturunkan seperti ini. Nah, dibiarin turun sehingga retail yang memegang saham FVCT lama kelamaan cut loss karena dia frustasi, putus asa ya, sehingga dia melepas saham si FVCT ini. Nah, itu sebabnya kita boleh cut loss, tetapi jangan sampai lembar saham kita turun, teman-teman ya. Jadi harus selektif gitu. Nggak apa-apa potensial cut loss, tapi harus pakai average down ya. Nah, seperti ini ya. Walaupun kita jadi nyangkuters ya, rugi, tapi kalau bisa nih ini jumlah lot kita jangan sampai berubah meskipun harganya turun ya, turun 40% lebih. Nah, kenapa dia turun? Karena ini nggak ada bandarnya. Jadi kalau nggak ada bandarnya, kemudian kita cut loss dan tidak melakukan average down lagi agar lot kita bertambah. Nah, nanti kalau dia meroket, kita jadi gigit jari gitu ya. Asal kita percaya bahwa saham yang kita miliki itu fundamentalnya bagus, cuma momennya saja ya. Momennya agak kurang baik, agak kurang beruntung. Kenapa kurang beruntung? Ya karena ini faktor eksternal dan internal dari saham si FVCT ini ternyata agak kurang bikin harganya naik. Ya mudah-mudahan nanti di akhir Desember kondisinya berubah, udah laba, dan kita akan lihat apakah harganya di 55 lagi atau tidak ya. Oke, itu saja simulasi simulasi kenapa satu saham itu bisa ngeroket, khususon di saham chip ya. Ini saham yang fenomenal, jadi saya bener-bener penasaran kenapa si chip ini harganya bisa setara Bank BRI Syariah. Nah, eta terangkan lah teman-teman ya. Jadi waspadalah buat para pemegang saham chip. Setelah kita bahas tentang simulasi cara ngegoreng, silahkan diposisikan ya, harga saat ini si chip ini ada di fase mana. Apakah masih di fase baik-baik saja, si bandarnya posisinya masih cash out ya, ini juga cash out, atau bandarnya udah mulai take profit, yaitu ketika bandar sudah tidak ada intervensinya di fluktuasi harga atau di harian gitu ya. Jadi dilihat dari order book, dari trading hariannya itu apakah udah murni retail doang atau enggak. Kalau itu murni retail doang, berarti kemungkinan besar nih si bandar ini udah ada di fase sini ya, udah mulai untung gede, sehingga dia ya
tiarap dulu ya, karena udah cuan banyak, jadi harganya naik turunnya diserahin ke mekanisme pasar. Tinggal nanti siap-siap, jangan kaget kalau tiba-tiba ARB ya. Mungkin itu saja ya pembahasan kita nih tentang simulasi saham. Kenapa FVCT turun terus, kenapa chip bisa naik bisa turun. Jangan sampai teman-teman nanti terkaget-kaget salah masuk gitu ya, membeli saham yang lagi di pucuk. Nah, ini yang disebut sebagai membeli saham di pucuk ya. Jadi nanti kita akan perhatikan, mudah-mudahan nanti si FVCT ini bakal rebound ya. Kita lihat apakah Q2 ada perbaikan, Q3 ada perbaikan, Q4 ada perbaikan. Kalau masih nggak ada perbaikan ya tahun depan lah gitu ya. Jadi akan abadi pelajaran kita buat ngamatin dari saham sejak IPO sampai sahamnya bisa naik lagi. Oke, udah mau subuh nih teman-teman, kita siap-siap sholat subuh berjamaah biar hidup semakin berkah. Nah, ini nih chip ternyata di 1400 ya. Silahkan terka aja, ini bandarnya udah posisi cash in atau masih cash out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.